Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ana membacakan doa itu, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya. Kalau kita jamak berarti inna, ya. Allahumma inna, sesungguhnya kami, as'aluka, memohon kepada engkau, al janata di sini fathah, al janata fathah di sini sebagai maf'ulun bih, surga. Wa ma qaraba ilaiha, ya. Ilaihanya di sini hanya kembali ke mana? Ke al jannah. Karena al jannah itu dia mu'anas, dhamirnya dia adalah ha. Wa ma qaraba ilayya, dan segala hal. Qaraba ilaiha, qaraba itu mendekatkan. Ilaiha kepadanya, kepada apa ha? Jannah, ya, kepada segala. Min qaulin, dari perkataan, au atau amalin, perbuatan. Kenapa di sini qaulinnya majrur? Karena didahului oleh huruf mim. Min qaulin au amalin. Wa a'udzu bika, dan a'udzu. Nah, di sini ada hamzah yang pertama, yang mana kita ketahui bahwa salah satu ciri fi'il mudhari itu di depannya diawali huruf mudhara'ah. Hamzah merupakan salah satu dari 4 huruf mudhara'ah, ya. Yang pertama hamzah, kedua nun, kemudian ta, dan ya anita, singkatannya anita. Nah, itu adalah ciri dari fi'il mudhari. Wa a'udzubika, dan aku, bika, berlindung kepada engkau, kepada Allah, ya, minan nari, dari apa? Dari neraka. Wa ma qaraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya. An-nar di situ dihukumi muannas, ya, walaupun dia di akhirnya tidak ada tanda tak marbutohnya. Bagaimana bisa kita menentukan bahwa anar itu mu'anas atau muzakkar? Kita melihatnya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau dalam Al-Quran dituliskan bahwa anar itu mu'anas, maka kita mengikutinya. Namanya mu'anas majazi. Wa ma qaraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya. Min qaulin au amalin, sama. Min qaulin, dari perkataan, au amalin, atau perbuatan. Wa as'aluka, dan aku memohon kepada engkau, antaj'ala, agar antaj'ala, agar engkau menjadikan kulla itu apa? Setiap qada'in, qada yang kau takdirkan, ya, yang kau takdirkan, qada'in qadaitahu, segala sesuatu yang engkau takdirkan, li, untukku, khaira, itu baik. Nah, seperti itu, ya. Nah, karena kalau belajar bahasa Arab, Ummahat, ketika kita melafadzkan doa dengan bahasa Arab, kita ada feel-nya. Seperti itu. Jadi nggak sekedar mengucapkan lafaznya, tetapi kita juga memahami maknanya. Nah, itu, ya. Salah satu motivasi agar kita tetap senantiasa mempelajari bahasa Arab, bahasa yang mulia. Ya. Ya, alhamdulillah udah banyak yang hadir, ya. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Sebenarnya kalau kita melanjutkan pelajaran, kita udah masuk dari 14, ya. Tapi karena beberapa ummahat minta di murojaah, kita murojaah dulu, ya. Murojaah dari halaman afwan, dari dars yang pertama, ya. Siap-siap, ya, natanya, ya. Nanyanya ini urut aja deh, karena sudah ada nomornya. Ya, Kenta. Kenta masih di Hamam? Sudah ada di tempat, sudah duduk Ya. manis. Ya, di dars pertama itu kita belajar tentang isim isyarah. Mudah ini kalau pertanyaannya, ya. Di situ ada isim isyarah hadza. Nah, coba dijelaskan hadza itu isim isyarah
kegunaannya untuk apa saja? Untuk bertanya ya Ustazah. Istifham ya. Hadza. 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 Ini Isim syarah. Kalau kalau bertanya kan isim istifham. Nah, kalau istifham. hadza isim Isim isyarah. ya isim syarah. Terus kegunaannya untuk satu? Untuk menanyakan Bukan menanyakan. Dilekatkan alif dan lam bukan? bukan itu. Kegunaan hadza. Kegunaan hadza Dars pertama. Umahat silakan dibuka lainnya di dars pertama buat mengingat-ingat catatannya ya. pelajaran pertama. Hadza. Mm-mm. Ini kan artinya Ustazah. Artinya ini betul. Fungsinya untuk apa? Kata tunjuk. Untuk menunjukkan apa? Move apa? Untuk digunakan untuk yang dekat. Berakal dan tidak berakal. Laki-laki. Ya. Ahsan. Jadi Isim hadza mabni. isim isyarah. Mabni. Dia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad atau tunggal dan digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Kemudian dia untuk sesuatu lil qorib yang dekat. Qorib itu dekat ya. Dan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akil atau ghairu akil, yang berakal maupun tidak berakal. Hadza ini termasuk isim isyarah. Isim isyarah itu termasuk dalam isim apa? Mungkin entah. Isim isyarah termasuk dalam Ma'rifah atau nakirah? Marifah ya. hari Nah, iya, ma'rifah ya, isim yang sudah jelas ya, udah tentu. Nah, isim ma'rifah ini kegunaannya untuk apa, Umu Kenta? Kalau dalam kalimat biasanya. isim marifah kegunaannya marifah kan itu ya. Bingung deh. Ya, Marifah itu kalau kembali tidak ingatan. bertanwin yang sudah jelas. Iya, isim ma'rifah itu tidak bertanwin udah jelas dan dia fungsinya untuk apa? Fungsi Biasanya digunakan untuk sesuatu yang isim ditinjau apa harfu tarif ya. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan ada dua, ma'rifah dan nakirah. Nah, isim nakirah ini kita gunakan ketika kita membuat suatu kalimat di mana dia adalah jumlah ismi. Ya. Ingat apa namanya yang mubtada khobar ya. Madu manis dari Malang. Madu ya, mubtada harus ma'rifah atau marfu keduanya. Nah, di situ salah satunya madu manis dari. Nah, dari ya, dari. Jadi dari itu singkatan mubtada harus ma'rifah. Salah satu isim ma'rifah di sini adalah isim isyarah. Jadi misalnya kita mengatakan hadza ini adalah sebuah buku. Nah, hadza di sini dalam kalimat jumlah ismiyah dia merupakan mubtada. Nah, mubtada itu harus berasal dari isim ma'rifah yang udah jelas. Gitu ya, umahat sekalian. Nah, itu tadi penggunaan isim ma'rifah. Jadi digunakan untuk sebagai mubtada di jumlah ismiyah. Ya, berikutnya yang kedua, barakallahu fikum Kenta, Umu Ana ya. Umu Ana, kemarin selain kita belajar tentang hadza, kita juga belajar tentang huruf istifham. Ada apa aja huruf istifham yang kita pelajari? Yang masih diingat? Istifham. Masih di dars yang pertama. A itu termasuk huruf atau isim?
Huruf ya. Iya, betul, huruf. Iya, A digunakan untuk apa, Uma? Apakah untuk yang khairu untuk yang tidak yang nggak bernyawa itu apa sih namanya? Yang tidak berakal, gitu Tidak ya. berakal ya. Nah, iya, jadi eh Hamzah atau huruf istifham di awal kata itu bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal maupun tidak berakal. Misalnya, apakah ini seorang anak? Ahada waladun. Nah, bisa kita memakai Hamzah ya. Nah, Hamzah ini dia jawabannya ada berapa, Uma? Eh, la sama naam. Mumtazah, la dan naam ya. Misalnya, ahada sarirun, apakah ini ranjang? Jawabannya misalnya bukan. Ini Eh, adalah kursi. Mana Umar bahasa Arabnya? la hadza kursiyun. Mumtazah, ahsan. Terus kemudian selain Hamzah istifham ada Eh, lagi ma ma. Ya, ma digunakan untuk apa Umar? eh, lil khairi akil ya. Tidak berakal. Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Misalnya, eh, apakah ini seorang laki-laki? Betul apa salah? Salah kan laki-laki berakal. Mumtazah. Coba kalau bahasa Arabnya, apakah ini apa ya? Apakah ini pintu? Eh, ma hadza babun. Iya, betul. Bukan ya. Maksudnya begini. Kalau apakah ini pintu berarti kita memakainya hamzah ya. Ahadza babun. Nah, kalau ma Ahadza babun. Mm, kalau begini misalnya ini adalah apakah ini? Terus jawabannya ini adalah pintu. Gimana, Uma? Ma hadza Mm. babun. Iya, hada babun mumtazah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Barakallah. berikutnya ke Umi Tini. Umi Tini tadi sudah ada hamzah istifham dan juga ma yang digunakan untuk menanyakan. Kalau ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Nah, sekarang kalau kita menanyakan sesuatu yang berakal, kita memakai apa, Uma? Umat ini apa mic-nya masih tertutup? Oh ya, maaf. Oke. Yang berakal ya. Mm-mm. Yang berakal. Pakai haja ya enggak? Kalau sesuatu yang berakal, kalau hadza itu adalah isim isyarah atau kata tunjuk, ya bukan pertanyaan. Nah, tadi itu kita membahas tentang isim istifham atau kata tanya. Yang pertama kata tanyanya adalah huruf hamzah yang ada di depan suatu kalimat. Contohnya tadi ya, ahada sarirun, apakah ini ranjang? Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau untuk yang berakal, ahada waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menanyakan sesuatu yang berakal. Itu memakai apa, Uma? Kalau tidak berakal tadi kan ada ma. Ma hadza, apakah ini? Hadza babun. Ini adalah pintu. Nah, sekarang kalau yang berakal memakai apa? Yang berakal ya. Enggak ada tanya. Mm-mm. Sorry. Lidah sama memakai kata Apa? memakai kata apa? Memakai isim apa? Untuk yang berakal, Aina ya enggak ya? aina di mana? Jadi memakai apa? Man. Siapa? Ya. Memakai kata siapa. Misalnya, siapakah ini? Ini adalah seorang dokter. Gimana bahasa Arabnya, Uma? Siapakah ini? Ini adalah seorang dokter. Man haja. Hmm, iya. Man hadza? Man haja.
Haja, dokter apa? Hada. Haja, dokter apa ya lupa. Ya. Man haja, haja, Man hadza. Hanya panjang, dalnya panjang. Hadza. man haja, dokter apa ya lupa tuh. Tobi. Tabibun ya. Iya, tabibun. Man hadza tabibun. Gitu ya. Oh, Terus lagi, Umi. Apakah ini orang dokter? Bukan. Ini adalah seorang perawat. man haja tabibun. Bukan Lah, pakai man lagi. Bukan pakai man lagi. Tadi pertanyaannya, apakah ini seorang dokter? Ya, apa tadi memakai apa? haja, mahaja. Kan pertanyaan. Kalau Hmm. man ya itu kan nanti jawabannya siapakah ini? Ini adalah kan gitu. Nah, ini pertanyaannya beda lagi. Apakah memakai kata apakah? Apakah ini seorang? Ahaja, Iya. ahaja, ahaja tabibun. Ahaja tabibun. Tobibun. Ahada Haja tobibun. tabibun. Iya, bukan. Ini adalah seorang perawat. Naam iya ya. La ya. Bukan. La. La, la haja seorang perawat. Apa ya? Perawat apa lagi tuh? Perawat Mumari. apa? Perawat itu mumaridun. Rumairibun. Rumairibun. Maridun. Di Talibun. Oh, talibun. mumaridun. Kalau yang sakit kan maridun. Nah, ini kalau pesawat, perawat mumaridun. Mumaribun. Udah di screen Umi Tini, ada di screen, coba cek screen. Lihat buku malahnya. Oke. Mumaridun ya. Ada tasjidnya di roknya mumaridun. Perawat ya. Perawat. Ya, mumaribun. Iya. Jadi tadi Di mana isi lagi? Nggak kelihatan ya di sini. Yang nomor berapa ya? Yang perawat. di screen yang barusan anak tulis, Umi. Warna Oh, merah. betul. Iya, iya, iya. Iya. Yang Mumaridun. kurang Jadi ke tadi satu. ada isim. Ya. Kata tanya tadi ada berapa, Umi, yang kita sebutkan tadi berarti? Sudah ada berapa? Ada 3 ya. Satu. Man haja, ahaja. Man. Terus? Haja, ahaja. Kalau Ahaja. haja. Iya, man. Man. Terus man itu artinya tadi apa? Siapakah? Siapakah? Digunakan untuk? Yang bertanya berakal ya? Yang Betul. Digunakan untuk sesuatu, untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ahaja. A. A saja ya. Nanti karena ada A hadihi. A atau Hamzah. Nah, Iya. Hamzah di sini digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan ini ya, apa orang ya? Menanyakan sesuatu yang berakal Berakal. dan tidak berakal, benda atau orang. Dan jawabannya na'am atau la. Ya, terus kemudian yang ketiga, Ahaja. Aina bukan? ma. Ya. Nah, ini yang pertama adalah a. Kemudian ma. Kemudian man. Ini semua istifham. A apakah? Ma apa? Man siapa? Ya. Nah, diingat-ingat. A titik-titik apa? Ma titik-titik apa gitu ya. Ahadza apakah ini? Ma hadza apakah ini? Selain itu hadhihi juga bisa ya. Jadi nggak cuma hadza aja setelah hamzah. Bisa hadhihi, bisa haulai,
bisa ulaika. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Setelah Umi ini ada Dokter Dewi. Ya, baik, misalnya. Dokter, kemarin tadi kita udah bahas tentang isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Nah, sekarang isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh itu untuk muzakkar apa? Zalika. Kalau Mm-mm. muzakkar, zalika. Betul, dalika. Dalika digunakan untuk selain untuk muzakkar apalagi? Muzakkar, mufrad, Mm-mm. laki-laki. Iya, Iya. muzakkar laki-laki. Mufrad, Terus kemudian satu lagi? jauh. Jauh kan? Satu lagi? Oh ya, berakal dan tidak berakal. Betul, berakal dan tidak berakal. Jadi dalika adalah kata tunjuk untuk tunggal yang digunakan untuk muzakkar dan dia lil ba'id atau jauh. Dia digunakan untuk yang berakal maupun tidak berakal. Baik. Misalnya, coba ini bahasa Arabnya gimana? Itu adalah seorang laki-laki. Atau itu adalah laki-laki ya? Zalika, Mm-mm. laki-laki ya, mesti. Zalika. Orang laki-laki apa ya, Mustahil? Zalika, Zalika ro. Depannya huruf ro. ro, oh, bentar. Ro. Roj. Rojulun, rojul, Iya. zalika Iya. rojulu. Itu untuk yang berakal. Kemudian itu adalah kuda. Kuda bahasa Arabnya apa? Ya, hisonun ya. Iya, zalika. Zalika hisonun, Terus hisonun. itu adalah siswa. Zalika tolibun. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Dokter Dewi, Masya Allah. Ya, tadi kita sudah membahas ini ya, dalika, hada sama dalika. Terus kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya setelah Dokter Dewi. Umun Nur. Coba Ya, Umun. Ustazah. Kan alif lam contoh dari huruf-huruf alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah. Mm-mm. Sumatil, ko, ba, enggak, bukan tok, bukan tok. Tadi dulu. Bukan toh. Mm-mm. Bukan tok. Jadi, Berurutan, ayo berurutan. ya, bentar ya. Ba, jim, ha, kho, Mm-mm. ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ya, ada berapa? Berapa tuh? Nggak ngitung gitu tadi. Kurang satu tadi, Yang kurang satu, satu. apa ya? Apa ya? Yang pertama nggak disebutin. Alif ya? Belum nggak. Ya, Hamzah, bukan alif, Iya, Hamzah. Hamzah. Tadi Mm-mm. Hamzah mau disebutin di terakhir, tapi takutnya itu masuk gak ya gitu. Iya, kan kalau babu jadi al babu ya. Babu. Babu kok babu sih, al abu, abun ya, Abu. jadi al abu. Ayah.
Iya, coba tadi sebutkan lagi, Hmm. Alif, Mm-mm. ba, Mm-mm. alif, ba, jim, ha, Heeh. kaf. Heeh. Dulu. Ain, ghain, fa, Heeh. qaf, kaf, Iya. nun, waw, Heeh. ha, Nun, 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 waw, ha, ya. nun bukan. Enggak, nun enggak. Nun, Mm-mm. waw, ha, ya. Ya, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya. Bisa. Nah, coba samsiahnya apa aja? Samsiahnya berarti ta, Selainnya sa, gitu ya. ya selainnya Ta. ta, ta, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, nun, udah itu. Satu lagi, Mim ya. lam. Enggak, bukan. Lam, lam. Ya. Ya, salah. Barakallahu fi. Enggak, kalau dulu kan pakai apa ya, yang tipe sumasil yang itu tuh. Cuman aku Oh lupa. iya, pakai fatul, iya. Pakai fatul atfal ya. Kan sarah-sarah fatul atfal itu kalau yang udah hafal ya, itu kalau nggak Mm-mm. diulang-ulang, ya bisa ini ya, Itu bisa. belajar udah lama Ini banget. juga keluar Jadi saja lupa. di ujian Mm-mm. nanti itu standarisasi Umi Nurul. Oh, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Ya Allah, mudahkan. Coba Amin. bikin kalimat ya. Ini bikin kalimat kata kuncinya eh, matahari. Syamsu. Mm-mm. Asyamsu. Hmm. Kalau tatlu'u itu ya, bersinar. Bersinar apa tenggelam ya? Mau 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 pakai fi'liyah boleh, ismiyah boleh. Eh, Berarti kalau pakai fi'liyah, fi'ilnya di depan. tatlu'u syamsu. Hmm? eh, Tatlu'u syamsu. Mau pakai apa? Mau pakai mudhari atau pakai madi aja? Madi. Gampangan madi. Berarti tola'a ya. Tola'a Hmm, syamsu. ya, Tola'al badru syam. dong. Eh, Tola'a syamsu. Fi coba, Kak. Nah, coba dalam Al-Quran itu, asyamsu itu mu'anas apa mudzakkar? mana? Mu'anas. Jadi fi'ilnya? Oh iya ya. Tola'at. Iya, mumtazah, Masya Tola'atis Allah. syamsu. Tola'atis Isyamsu. syamsu. Kenapa tolatis? Karena itu iltiqo sakinain. Ya mumtaz. Ini ya Ummahat ya. Tolaat. Ya, kenapa di sini ada tak sukunnya yang maftuhah ini kasroh? Ini awalnya dia sukun ya, karena iltiqo usakinain bertemunya dengan dua sukun, maka sulit dibaca. Maka di sini diharokati kasroh karena uzur. Tolaatis syamsu. Ya, di sini bertasydid. Masya Allah, barakallahu fiik, Umam. Khair. Berikutnya kita ke nomor 6. Umar Rizky ya. Iya, Umar Rizky hadir. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Em, ya, kita masih di ini ya, Ma'rifah, apa namanya, Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Kalau bahasa Arabnya, anak laki-laki itu telah duduk atau sedang duduk atau duduk. Anak laki-laki itu duduk. Apa, Umar? Nah, ini adalah Eh, jumlah isimnya. eh, anak laki-laki itu jadi jumlah Du, isinya ya. jumlah isimnya. Duduk. Anak laki-laki itu. The Anak laki-laki bahasa Arabnya? to waladun.
Waladun. Berarti kalau dia dalam merupakan mubtada jumlah ismiyah berarti mubtada khabar ya. Mubtada harus ma'rifah. Jadi untuk merubahnya menjadi ma'rifah maka diganti dengan apa? Waladunnya menjadi Waladun diganti jadi kalau mau memakrifah kan gimana? Kan waladun masih nakiroh ya. Nah, ini berhubungan dengan pelajaran yang ketiga ya. Tentang makrifat dan nakiroh. Nah, kalau untuk memakrifahkan maka menjadi hilangkan tanwin ditambahkan dengan apa? alif lah. Al-walad. Al-walad. Iya, al-waladu duduk. Kalau duduk jalasa. Kak, jadi sekarang kalau berarti ini menjadi isim fa'il. Menjadi fa'ilun. Jalasa dirubah menjadi ke tasrifat Jalisun. jalisun ya, jimnya panjang. Al-waladu anak laki-laki. Duduk ya, Masya Allah. Jalisun. Nah, itu tadi al-waladu jalisun. Al-waladu itu tadi termasuk apa? Alif lam qamariyah atau syamsiyah, Uma? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ahsanti, thayyib, barakallahu fiik. Satu lagi. Kalau pintu itu terbuka. Pintu itu al-babu maftuhun. Gimana? Diulang lagi. Al-babu maftuhun. Mumtaz. Al-babu maftuhun. Al-babu sebagai mubtada, maftuhun sebagai khobarnya. Barakallahu fiik, Umar Rizki. Insyaallah. Jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khair. Berikutnya Uma Ida. Uma Ida ada ya? Ya, kemarin kita sekarang masih di pelajaran yang keempat ya. Nah, di situ kita kemarin belajar tentang huruf jar. Huruf jar di pelajaran keempat itu ada apa aja, Uma? Fi itu dia. Kemudian ala, as, min dari, kemudian la itu ke. Ahsan, taib. Nah, sekarang misalnya yang tolong dibahasa Arab kan, Pak Guru telah keluar dari kelas. Bahasa Arabnya gimana? Pak Guru ya. Pak Guru telah keluar dari kelas. Nah, ini di sini kita memakainya jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Keluar. Berarti di sini kata kerjanya keluar ya. Nah, di sini keluarnya diterjemahkan dulu ke Arab. Keluar apa, Uma? Kharaja. Kharaja. Kharaja, Pak Guru. Kharaja mudarrisu. Kharajal mudarisu. Keluar dari kelas ya. Minal fasl. Fasli. Apa? Kharajal mudarrisu minal fasli. Iya, kharajal mudarisu minal fasli. Mumtaz. Satu lagi ya. Berikutnya lagi siswa ya, siswa bukan siswi. Siswa itu telah pergi ke toilet. Toilet bisa hamam, bisa satunya lagi mirhadun. Zahaba Zahaba. Iya, masuk lagi itu at-talibu ya. Dia di situ apa namanya alif lam syamsiyah. Zahaba talibu. Talibu ke ini ya, ke masuk ke ini. Iya, Ilal hamami. Ya, ahsan. Masyaallah, barakallahu fikum Ida. Berikutnya kita ke Ummu Hana. Umi Hana mau jawab atau skip dulu, Umi? Karena tadi beliau sakit. Kita ke Ummu Sofia. Ummu Sofia. Nah, di sini di pelajaran keempat itu ada kata Ustazah, maaf. iya, nah, Umi. Ada kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat.
Apa itu, Uma? Musaf ya. Menanyakan tempat. Mm, iya. Apa? Aina. Aina. Misalnya, di mana Fatimah? Fatimah ada di dapur. Aina Fatimatu. Fatimatu fil matobati. Fil matobakhi ya. Fatimatu fil matobakhi. Aina Fatimatu? Fatimatu fil matobakhi. Ahsanti. Tayyib. Kemudian di sini tadi juga ada sama ya, maza dengan mahaza. Ya, jadi kalau ada pertanyaan maza itu sama dengan mahaza. Sama-sama digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal ya. Misalnya di sini coba siapa Ummu Sofia masih apa yang ada di atas tempat tidur? Yang ada di atas tempat tidur adalah jam atau jam itu ada di atas tempat tidur. Gitu aja deh. Apa yang ada di atas tempat tidur? Apa yang ada di atas tempat tidur? Apa yang Kalau menanyakan sesuatu yang tidak berakal tadi memakai ma. Ma, iya Ahsan. Kemudian ma apa? Apa yang ada di ma? Ma Maza. di atas. Oh iya. Maza. Mada ala saririn. Iya, mada tempat tidurnya udah ma'rifah, udah diketahui Pak, kita pakainya alif lam. Berarti mada ala pakai tasydid. Mada ala sariri. Mumtaz. Terus kemudian jawabnya tadi jam itu ada di atas tempat tidur. Jam itu. As-sa'atu ala sariri. Mumtaz, ahsanti barakallahu fiik. Allah yaftah alaiki. Jazakillah khairan Ustazah. Ya khair. Baik, khalas sudah semuanya ya. Iya, itu baru pelajaran keempat ya. Nah, sekarang kita murajaahnya cepet ya. Silakan dibuka pelajaran yang kelima ya. Di pelajaran yang kelima, kemarin kita belajar tentang mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhof atau mudhofun ilaih itu adalah idhofah ya. Idhofah adalah penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan makna yang baru. Ya, contohnya rumah disandarkan kepada nama, misalnya Zaid. Jadi menjadi rumahnya Zaid, ya. Jadi dia menimbulkan makna yang baru. Rumah bahasa Arabnya baitun, kemudian Zaid, Zaidun. Nah, ketika dia menjadi mudhafun ilaih maka menjadi kasroh harokat terakhirnya. Dan mudhaf itu tidak boleh bertanwin atau tidak boleh dilekati dengan alif lam. Jadi kalau kita mau mengucapkan rumahnya Zaid, baitu Zaidin ya, baitu Zaidin. Nah, mudhaf ilaih ini dia juga termasuk isim yang ma'rifah ya. Catat tadi yang pertama adalah isim isyarah, yang kedua di sini ada mudhaf ilaih. Nah, kalau dia sudah menjadi ma'rifah nanti dia bisa digunakan untuk membuat suatu kalimat ya, dan menjadi mubtada di awal kalimat. Contohnya rumahnya Zaid itu besar. Baitu Zaidin kabirun. Kabirun ya. Baitu Zaidin kabirun. Rumahnya Zaid itu besar. Ya. Nah, itu untuk mudhaf ilaih ya. Yang pertama apa tadi? Baitun itu dihilangkan tanwinnya menjadi baitu. Terus kemudian Zaidun itu
harokat terakhirnya menjadi kasroh karena sebagai mudhaf ilaih menjadi Zaidin. Baitu Zaidin. Itu tentang mudhaf ilaih. Terus contohnya lagi, sekarang coba kita latihan lagi. Ummu Kenta ya, Ummu Kenta, coba diartikan. Buku milik siapa ini? Atau buku siapa ini? Buku siapa ini? Bahasa Arabnya gimana, Ummu Kenta? Buku siapa ini? Mm-mm. Kitabu. Mm-mm. Buku siapa Mm-mm. ini? Kitabu Mm-mm. fi hadza. Kitabu, Mudhaf betul ilaih ya? kitabunya? Kitabunya betul. Kitabu milik siapa? Buku siapa ini? Buku siapa ini? Kitabu, betul tadi kitabunya udah. Terus siapa? Man hadza. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Buku siapa ini ya? Jadi kitabnya itu kenapa dia tidak bertanwin? Karena dia disandarkan kepada man. Jadi itu idofah juga ya Ustaz ya? Iya. Makanya bingung tadi kok nggak apa kan man kan nggak bisa jadi min ya, kalau min kan kalau misalkan dia Jar, apa huruf jar. namanya kasroh kan kaidahnya kasroh ya Ustaz. Tadi makanya sempat bingung gitu Ustaz. Nah, ya begini. Kitabu man hadza ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi mudhafnya ini disandarkan kepada man. Man tadi apa? Isim? Isim mabni. Isim is? Istifham. Bukan Ya. yang tidak bisa berubah gitu ya saya. Iya, mabni. Lakin bukan Mabni. itu maksudnya. Kitabu, jadi kitab ini disandarkan kepada man. Ya, jadi makanya kitabunya di sini kalau kita ngelihat dalam suatu pertanyaan, setelahnya ada man, terus habis itu di sebelumnya ada kata yang tidak bertanwin, berarti di sini sebagai mudhaf ya. Mudhaf ilaihnya mana? Man. Ya, kitabu man hadza. Nah, biasanya di Berarti sini kalau tuh misalkan kata tanya dia nggak jadi nggak apa namanya nggak penting itu ya kasroh ya saja ya. Kecuali kalau dia isim ya. Dia isim baru oh, diganti kasroh. maksudnya ya ini karena mabni jadi dia nggak bisa Karena berubah. mabni. Hmm. Iya. Makanya dari tadi bingung Apa kemana ini. ya? Apa soalnya kan ada juga yang mufrad tuh apa nakiroh ya, yang harusnya jadi apa sih? Kita bacanya dari tengah dulu baru ke depan. Itu apa sih dia? Bacanya fiil dulu gitu baru isim. Oh, ini jumlah Nah, jumlahnya. jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah ya, dibaca Ya, ininya dulu. ya itu kekecoh Gitu itu ya. saya takutnya. Oh iya, kita buman hada itu ya. Barakallah fiik. Coba lagi sekarang ini ditranslitkan. Jazakallah khairan Berikutnya kasiran saja. Jazakillah khair. Umi siapa ya berikutnya? Umi Ana ya. Umi Itu Ana anak laki-laki atau gini, bentar. Kamu anak siapa? Nah, ini hati-hati ya. Ini sama kaidahnya dengan yang di atas tadi. Ya, ada kata mannya. Kamu anak siapa? Ini kalau anta masih gitu ya kita mikirkan anak kamu dulu. Nah, ini hati-hati. Bahasa Arabnya gimana? Kamu anak siapa? Anaknya di sini kita pakai laki-laki. Bagaimana Umi Ana? Anak siapa? Coba susah ya, agak susah. Baik, anak ganti deh. Nanti yang susah dikasihkan ini. Yang lainnya. Saya anaknya Khalid. Nah, ini mudah nih. Saya anaknya Khalid. Saya anaknya Khalid. Anak Ya.
anak laki-laki. Coba misalnya di sini anaknya bukan perempuan ya, laki-laki. Saya anak laki-lakinya Khalid. Nah, ini mudhaf ilaih Uma. Iya, betul. Anaknya Khalid. Berarti Lagi? waladu Hmm. Khalidin. Bukan waladi kalau bukan itu. Anak laki-laki itu ibnu. Oh iya. Ana ibnu waladin. Ana ibnu Khalidin. Ana, iya. Nah, di sini ada Ana yang benu. kalau bahasanya diteka gimana? Masa tahu? Kalau hamzanya Bahasanya. diteka baca apa enggak Uma? Ana benu Iya, ana benu Khalidin. Mumtazah. Hasan. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya kita ke umat ini. Ya, Ustazah. Ya, siapa anak perempuan tersebut? Siapa anak Siapa? siapa nama anak perempuan ya? Siapa anak perempuan tersebut? Kalau tadi laki-laki itu. Nah, sekarang perempuan. Apa Umi? Albin tuh ya. Siapa tuh? Apa? Siapa? Nama. Man ya. Man Hmm. Albin tuh Hati-hati. Yang ditanya di sini bukan orang, tapi namanya. Berarti dia berakal atau tidak berakal, Umi? tidak berakal. Nama kan? Tidak berakal. Iya, Nama jadi kan? memakai apa? Memakai apa? Kalau tidak berakal, bukan man. Kalau man itu berakal. Iya, sudah berakal itu ya. Haja ya. Tadi apa? Tadi berakal. Jalika ya. Enggak. Berakal dan tidak berakal jalika. Ma ya. Ma Haja. Mm-mm. Bukan. Ma Haja bukan. Jadi Ma Albin tuh ya. Siapa anak Iya, perempuan itu? apa nama anak perempuan itu atau tersebut? Ma? Nama apa ya? Anak perempuan kan Albin tuh ya Ustazah. Iya, betul. Albin itu anak perempuan. Kalau nama Kalau nama Ismun. Ibnun. Ismun. Ibnun. Jadi Sekarang Ma Ibnun kaidah. Albin tuh. Gimana? Ma Ibnun Albin tuh bukan. Ya Ustazah. Nah, sebentar ya Umi. Masmul binti. Oh binti ya, bukan binti. Kan tadi kita masih kaidah mudhaf ilaih ya. Jadi masmul binti, siapa nama anak perempuan itu? Kenapa memakai ma? Kok enggak man kan? Karena di sini ada binti. Karena yang ditanyakan itu adalah ismun atau nama. Nah, nama di sini dihukumi apa? Sesuatu yang tidak berakal. Makanya kita pakai ma, bukan man ya. Bukan manismu tapi masmu. Ya. Karena di sini ismu sebagai mudhaf ilaih, maka kita tidak boleh mentanwinkan mimnya ismun. Bukan, tapi ismu. Kemudian al binti kasro karena dia sebagai mudhaf ilaih. Masmul binti, siapa nama anak perempuan itu? Gitu ya Umi ya? Insyaallah. Iya. Ya, berikut. Jazakallahu. Sekarang Dokter Dewi, siapa nama laki-laki tersebut? Nah, ini sudah ada contekannya nih, gampang. Apa nama laki-laki tersebut? Masmul, Masmul. anak laki-laki ya? Siapa? Nama laki-laki. Masmul. Tadi udah Rojul. loh. Ya. Masmul. Rojul. Rajil apa? Lamnya apa Umi? Kasrah, domah, fathah? Rojuli. Iya, ahsan, Masya Allah. Iya, Masmur Rajuli. Betul, Dokter Dewi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya ke Umi. Umi siapa ya? Nomor 5 kok nggak ada? Tadi ada. Umi Rizky. Baik, Ustazah. Iya. Terus kemudian, nah ini ya. Kita ke munada ya. Di pelajaran yang kelima kita kemarin juga belajar tentang munada. Munada itu apa?
Munada itu adalah seruan, ya. Jadi ketika kita memanggil seseorang tuh ya, ya itu namanya munada. Nah, di sini munada setelah munada itu misalnya dia adalah isimnya isim yang munsorif atau bertanwin. Contohnya misalnya waladun, ya. Maka ketika kedatangan ya nida, maka damnya itu harokatnya doma saja, bukan lagi pakai tanwin. Tapi ya waladu, tapi tanpa alif lam ya umahat. Seperti ini. Ya waladu. Baik, anak laki-laki. Ya waladu, bukan yal waladu atau ya waladu, tapi ya waladu. Nah, ini adalah munada. Nah, sekarang coba Umi Rizky, di mana rumahmu wahai Pak Guru? Ya itu aja dah. Di mana rumahmu, wahai Pak Guru? Tadi Hai, kata tanyanya udah ya, di menanyakan tempat tadi memakai? Aina, Ya, Aina. Aina, rumah Aina baitu, Baitu, domirnya pakai rumahmu. Pakai apa? baitu, baitu, Pak Guru? Pak Guru laki-laki? laki-laki, baitu, Baitu apa? baitu, Baituka apa baituki? baituka, Iya, Kak di sini anta ya. Aina baituka wahai Pak Guru. Terus? Aina baituka ya Ya. Ustadu. Iya Umi Mumtazah, Masya Allah. Ustadu. Iya, Hasan. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya lagi kita ke Umi Ida. Ya, misalnya ini coba ditranslate ke bahasa Arab. Apa ya? Bolpen milik siapa ini? Ini adalah bolpen miliknya Muhammad. Pulpen siapa ini ya? Al-Qolamu. Ayo, nah nggak pakai tanwin, nggak pakai alif lam Umi karena dia sebagai apa? Mudhaf. Sampai yang ini tadi. Kolamu bolpen siapa ini ya? Kolamu man. Iya. Ini bukan nama apa nih ya, Ustaz? Kolamu man hadza. Kolamu man hadza. Nah, ini Iya. nanyain namanya atau Iya, pulpen milik siapa? Maya. Nah, ini siapa? Pulpen ini milik siapa? Terus habis itu ini adalah pulpen miliknya Muhammad. Ada kolamul milik tadi milik siapa Ustazah? Muhammad. Hada kolamu Muhammadin. Iya, Mumtazah Ahsan. Muhammadin. Hada kolamu Muhammadin. Mumtaz, Umi. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, berikutnya Ummu Sofia. Apa ya? Nah, susu milik siapa ini? Ini adalah
Susunya Zaid. Susu apa bahasa Arabnya? Labanun. Mm-mm. Susu milik siapa ini? Mm. Eh, Labanu man hada 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 labanu milik siapa Ustazah? Iya. Zaid. Zaid. Hada labanu Zaidin. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Ada lagi yang belum saya tanya? Ada lagi yang belum? Uminur semua ya? kelewat nggak Ustazah? Karena belum tadi Ustazah. Ya, Uminur iya, kelewat belum. kayaknya. Oh, belum. Kan Oh, katanya kelewat. mau kasih yang susah katanya kalau sama Hmm. Umin. Iya, itu tadi anak laki-laki siapa kamu? Kamu anak siapa gitu. Tapi yang laki-laki ya. Kamu anak laki-laki siapa? Anaknya di sini laki-laki, bukan perempuan. Apa Umi? Waladu. Sebentar Anak ya laki-laki. Ustazah. Saya Anak tutup laki-laki. pintu dulu. Sebentar saya tutup pintu dulu. Hujannya besar banget. Masya Allah. Maaf Ustazah, diulangi jawab pertanyaannya. Apa tadi ya? Anak Anak laki-laki laki siapa? siapa ini? Ini. Anak Wala- laki-laki siapa ini? Hah? Waladu man hadza. Jangan baladu. Anak laki-laki yang Anak laki-laki yang apa? anak yang anak. Kamu Oh, anak siapa? kamu anak siapa? Nanya ke anaknya ya? Tapi anak ini laki-laki. Waladu man anta? Ibnu man. Ibnu man anta? Ahsan ya, itu Om maksudnya. Ibnu man anta. Ya, barakallahu fi, Allah yaftah alaiki. Ya, Masya Allah baru dapat 5, ini baru Bisa dapat. aja izin bertanya boleh? Ya, silakan. Abenu dan Ibnu bedanya apa Ustaz? Tadi kan Abenu. Ibnu. Abenu, mana Abenu? Ibnu. Yang di tengah. Apa? Yang Jadi, putih. Ibnu itu kan hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol itu ada di tengah kata, maka dia dihapuskan. Misalnya, ana benu. Nah, itu ana. Nah, dari kata ini ana ya. Aslinya Ibnu. Tapi kita bacanya kan bukan anak, Ana bukan benu. ana benu, tapi langsung ana benu. Ana benu. Hamzahnya ini dihapus gitu. Jadi mungkin kedengarannya tadi abenu gitu ya. Tadi Ubenu. Ternyata Ubenu. Ana Benu. Ana benu, iya ana benu. Hamzah wasol, kaidahnya dia salah di tengah kalimat dia dihapus, dia dibaca di awal saja, tapi tetap dia tulis. Baik saja. Jazakallahu khairan saja. Ini baru dapat harus 5. Iya, Tahu saja belajar. pelan-pelan Ustazah, ini juga mesti dicatat ulang kayaknya banyak banyak yang udah ditulis juga, banyak yang. Cuman kalau ini kan teratur, kalau yang di buku yang ditulis yang tulis kemarin kan nggak teratur, kayaknya kebanyakan iklan ini. Iya, Iya, nanti tugasnya hari Sabtu ini ya menulis kosakata di dars yang kedua ya. Minimal 20. Ya, kosakata. Baik saja. Dars yang kedua. Tinggal kalimat itu jadidah ya, misalnya kayak biar nggak lupa mudarisun kayak gitu. Qalamun, kursiyun. Ya, yang ditulis usahakan yang nggak tahu artinya Ummahat. Maksudnya yang belum dihafal. Ya, kenapa itu saya belum hafal? Kalau misalnya kitabun kan udah hafal tuh, udah ma'ruf ya. Insya Allah. Qalamun itu udah hafal tuh nggak usah. Jadi yang menurut Ummahat itu yang kok nggak hafal-hafal sih kata-kata ini, nah itu ditulis ya. Baik saja. Banyak yang nggak hafal. Semoga dengan cara seperti ini, tugas seperti ini dan dikerjakan itu bisa menambah kuatnya hafalan kita terhadap kosakata ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Barakallahu fikuna jami'an. Tayyib, sampai sini dulu ya kita belajarnya. Baik, Insya Allah Ustaz. kita lanjutkan lagi pekan depan mau murojaah berikutnya atau kita lanjutkan di dars yang ke-14. Udah berat, maksudnya udah banyak ya pelajarannya. Jangan sampai yang ringan-ringan di dars 1 sampai ke 6 itu masih ringan sekali. Itu harus fondasinya harus kuat ya. Apa namanya ini terus di murojaah terus. Karena kalau nggak di murojaah nanti ya itu akan nguap dengan sendirinya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Barakallahu Amin. fikunal jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha. Wa nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka. Ila biqadim insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.